Halo learners, kali ini kita akan membahas penugasan PPG Prajabatan pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Pembahasan ini merupakan jawaban dari tugas dengan kode 02.01.3T1, 6 koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional topik 1. Oke, yuk kita bahas. Casel.org menjelaskan bahwa pembelajaran sosial emosional SEL adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah untuk membantu individu, anak, mengembangkan kemampuan dasar guna hidup dengan baik. Tujuannya yaitu antara lain untuk 1. Meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, 2. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman guna meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis, well-being, siswa secara optimal, 3. Meningkatkan sikap positif dan toleransi siswa terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. 4. Menghasilkan siswa yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif. 5. Mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Penerapan kerangka Casel, Collaborative for the Advancement of Social and Emotional Learning, mencakup 5 komponen. Kesadaran diri, self-awareness, pengelolaan diri, self-management, kesadaran sosial, social awareness, kemampuan berinteraksi sosial, relationship skills, pengambilan keputusan bertanggung jawab, responsible decision making. Adapun implementasi kompetensi sosial dan emosional, KSE, antara lain, 1. Pengajaran KSE secara eksplisit. Murid secara khusus berkesempatan untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan KSE dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya. 2. Integrasi KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Tujuan KSE diintegrasikan ke dalam konten dan strategi pembelajaran baik akademik, musik, seni, dan pendidikan jasmani. 3. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas mendukung pengembangan KSE, responsif secara budaya, dan berfokus pada upaya membangun hubungan dan komunitas. Untuk di sekolah contohnya seperti 1. PSE teknik rutin, kegiatan yang terjadwal secara rutin di sekolah. 2. PSE terintegrasi dalam mata pelajaran, dilakukan di sela-sela penyampaian materi misalnya dengan diskusi kasus masalah secara berkelompok. 3. PSE protokol, tertuang dalam sebuah tata tertib dan kebijakan sekolah yang dilakukan secara mandiri oleh siswa. Nah, itu dia pembahasan singkat mengenai experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional. Terdapat pula PSE dengan STOP, stop, take a deep breath, observe, dan proceed, sebagai teknik pembelajaran yang bermanfaat dalam membangun kesadaran penuh, mindfulness, meredakan ketegangan, mengembalikan dan membangun fokus siswa. Lanjut ya, keterkaitan antar materi dengan SEL atau Social Emotional Learning yaitu 1. SEL Filosofi Pendidikan. Dari Filosofi Pendidikan KHD, guru sebagai pamong. Guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap KSE yang matang, mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti selain aspek intelektual. Harus paham benar dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. 2. SEL nilai dan peran guru profesional. Guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi, dapat tercapai dan berjalan seimbang. 3. SEL visi guru profesional. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan, dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. 4. SEL budaya positif. Guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman,
dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. 5. Sel pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid di antaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Nah, itu dia pembahasan kita terkait tugas koneksi antar materi matkul pembelajaran sosial emosional topik 1. Semoga membantu ya.